Oke, nah open the teori ya. Siapa Ayunda juga buka teori ya. Di sini Mister jelasin dulu. Kita ada ini baru. Apa? Baru. Tunggu sebentar, Mister ada problem. Harus infokan ke tim dulu. Sebentar. Nah ya. Oh iya, salah. Jadi juga. Oke, Mister tutup dulu, Glenn. Boleh stop share. Mister jelaskan dulu materinya. Oke, thank you. Agak unik ya sekarang. Zoom-nya kalian update nggak? Punya Mister agak update nih. Terus jadi lebih unik aja bentuknya, nggak biasa. Oke, fungsi dan modul. Minggu lalu kita belajar soal fungsi. Dan beberapa kita juga belajar tentang random acak ya, alias library. Nah, hari ini kita belajar membuat modul. Silakan kasih info apa sih modul ini. Kalian ingat nggak tentang fungsi yang ternyata fungsi itu bisa menyimpan program simple. Ya, simple terus kita tinggal panggil doang gitu ya. Nah, sekarang ada yang kita sebut sebagai modul. Ada yang kita sebut sebagai modul, kemudian simpan file dengan kode yang dibutuhkan di proyek lain. Nah, sehingga modul ini kayak tempat penyimpanan yang bentuknya file dengan kode yang dibutuhkan di proyek lain. Jadi dia isinya biasanya fungsi-fungsi. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar fungsi, kalau modul isinya fungsi-fungsi. Jadi program dibuatnya sudah komplit. Jadi modul biasanya dalam bentuk program yang sudah komplit, sama seperti fungsi, nanti kita tinggal panggil namanya saja kalau kita butuhkan. Nah, kemudian sambungan file ini ke program yang diinginkan sebagai modul, katanya gitu. Nanti modul ini bisa kita panggil sehingga nanti dia akan langsung memprogram yang sudah tersimpan di file modul itu sendiri. Nah, sebagai contoh, di sini ada import database, dia akan panggil library dulu database, kemudian nanti database, kemudian dihubungkan sama, nah tapi bisa juga database dipanggil langsung gitu ya, tapi bisa juga database dihubungkan dengan salah satu fungsi yang ada dalam modul. Jadi saat kita membuat modul, kita juga sudah tahu fungsi-fungsi apa yang ada di dalamnya, yang menjadikan si modul itu jadi lebih komplit programnya. Tetapi kalau misalkan kita sudah tahu fungsinya, tapi kita cuma mau pakai salah satu fungsi, maka kita tinggal panggil modulnya titik fungsi ya. Nah, kemudian ya udah nanti dia akan mencetak
dari fungsi yang kalian panggil begitu ya. Jadi bisa dipanggilnya per fungsi, tapi bisa juga sepertinya dipanggil full modul. Kita coba next dulu. Oke, kalau pada Python di algoritmik, kita memprogram seperti biasa, fungsi seperti biasa, tetapi nanti disimpan. Ini dalam bentuk penyimpanan, maka nanti file ini akan tersimpan sebagai modul dan kita sudah ingat-ingat apa isinya gitu. Jadi sebenarnya kayak kita memprogram seperti biasa, cuman filenya tersimpan dengan nama tertentu. Kemudian tulis nama modulnya. Nah, misalkan di sini sport rule. Bisa tergedein dulu kali ya. Kok mengecil sih? Why kamu malah mengecil, heran. Sayangnya heran. Oke. Oh, malah dikecilin. Nah, jadi simpan, kemudian di OK-in saja. Setelah itu, udah kesimpan atas nama tersebut. Nah, saat kita mau gunain, kita tinggal panggil library-nya. Jadi dia akan masuk ke dalam library Python kita, maka kita akan panggilnya seperti kita mau manggil library. Python di sini tadi sport itu ya, cuman ini udah di bahasa Indonesiain ya. Dipanggil kemudian udah tinggal pakai aja kalau sudah dipanggil library-nya, nanti fungsi yang mau dipakai tinggal ambil aja. Tinggal panggil. Tinggal kamu tulis aja ya modulnya apa, titik, kemudian fungsi yang kamu mau pakai apa gitu. Jadi mirip seperti lower, find gitu ya. Kita panggil variabel titik find, variabel titik variabel titik lower, upper dan sebagainya. Jadi kayak metode cara nulisnya. Tapi yang dipanggil pertama bukan variabel tetapi file modul. Kemudian kamu harus ingat apa fungsi di dalam modul itu sehingga saat kamu perlukan fungsinya tinggal nama modul titik sama file fungsi. Kemudian ingat ya, sama seperti variabel juga sama seperti pembuatan fungsi, nama-nama yang dibuat harus mencerminkan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Jadi saat menggunakan modul mesin sambungkan menggunakan import ya, ini import, sambungkan seperti kita menyambungkan library. Kemudian untuk melihat lokasi di fungsi yang dipanggil. Jika kamu tidak ingin memasukkan nama modul setiap kali memanggil fungsi, gunakan komentar penjelas. Jadi kalau kita pakainya import modul olahraga sama seperti library, kalau kita cuma panggil pakai nama modulnya saja, maka kita harus selalu panggil modulnya cetak sepak bola. Misalkan dia punya apa gitu ya fungsi lain, harus dipanggil nama modulnya. Tapi kalau nggak mau kamu terus-terusan manggil modulnya, tinggal panggil fungsinya aja, kamu bisa pakai from, terus nama modul, import. Nah, import di sini cetak sepak bola. Jadi langsung bisa pakai cetak sepak bolanya. Tanpa harus pakai aturan olahraga gitu. Jadi ada dua cara dalam pengambilan modul ya. Oke, udah habis. Pasti mengecil. Ya, benar. Oke, seperti biasa, silahkan salah satu dari kalian akan jadi guide. Billy, dimulai dari Billy. Billy, silakan share screen. Billy, boleh share screen? Oke.
Pilih pernyataan yang benar. Bisa terdapat lebih dari satu ya pernyataan yang benar. Yang pertama, silakan Ayunda dan Glenn untuk mengecek akunnya masing-masing atau bagian satu di part pertama. Tidak lebih dari 2 modul bisa disambungkan ke satu program. Apakah benar bahwa tidak lebih dari 2 modul bisa disambungkan ke satu program? Bisa nggak 2 modul maksud dia ya? Cuman boleh satu modul maksudnya. Apakah hanya boleh satu modul yang disambungkan dalam satu program? Jawabannya salah. Jadi sama seperti library, dia bisa, kan library itu bisa kita buat tumpuk ya, import random, kemudian import apa gitu bawahnya. Slip, misalkan kalau kemarin kita belajar slip sama random doang kan. Misalkan time, kemudian ada juga kamu punya random. Nah, dua-duanya bisa ditumpuk. Jadi boleh nggak sih sama seperti library dia bisa 2 atau lebih gitu ya. Jadi yang satu salah. Karena dia bilangnya hanya satu, jadi tidak lebih dari 2 berarti hanya satu modul yang bisa masuk dalam satu program, tidak bisa lebih dari satu ya. Yang kedua, modul bisa mengandung perintah individu dan fungsi. Jadi ada perintah biasa sama fungsi. Apakah fungsi juga bisa apakah perintah biasa juga bisa masuk? Ya, bisa, betul. Perintah biasa masuk boleh, fungsinya bisa masuk. Iya, tadi kita sudah lihat contohnya isinya fungsi semua. Jadi modul perintah biasa sama fungsi juga bisa masuk dalam satu modul, bisa. Berarti betul. Nomor 2 betul. Yang ketiga, yang kedua itu silakan dicek kata-katanya ya, di Glenn dan Ayunda bisa saja teracak. Yang ketiga, sebuah modul adalah file program terpisah yang bisa digunakan dalam program Python lain. Jadi modul itu adalah suatu file terpisah tersimpan yang nantinya bisa dipanggil saat kamu butuhkan. Benar atau tidak? Pilih. Ayunda mau jawab atau Glenn? Gimana, Billy? Betul. Iya, sebuah modul adalah file program terpisah. Jadi suatu program yang sudah dibuat terus terpisah. Terpisah sehingga saat kita butuhkan dan sudah tersimpan gitu ya. Saat kita butuhkan kita bisa panggil. Boleh dipanggil gitu ya. Jadi betul. Sebanyak apapun modul yang bisa disambungkan ke dalam sebanyak apapun modul itu bisa disambungkan dalam satu program. Jadi boleh saat kalian punya banyak modul terus tinggal panggil-panggil aja, boleh nggak? Boleh. Boleh banyak modul dalam satu program, boleh sekali ya. Nomor 5. Modul bisa mengandung hanya perintah yang berhubungan dengan input dan output data. Apakah maksud dia, apakah modul itu hanya harus ya, perintahnya harus ada input dan output? Maksud kalimatnya seperti itu. Apakah modul itu hanya bisa untuk input dan output? Input itu yang pakai kita input itu yang ya kita pakai perintah input, yang output itu yang kalau kita pakai perintah print gitu, itu output. Nah, hanya itu saja perintah yang bisa digunakan atau terhubung dengan modul. Benar atau enggak, Billy? Tidak ya. Betul. Tidak. Ya, jadi perintah yang berhubungan dengan input dan output data tadi tidak. Kan kita bisa gunakan fungsi saja. Dalam modul kita bisa full fungsi aja. Jadi kita nggak ada input dan output. Ya bisa. Maka nggak harus ya. Jadi nggak harus ada input dan output, tidak. Kemudian yang terakhir, standar library Python adalah kumpulan modul yang mengandung fungsi-fungsi utama dari bahasa pemrograman. Betul atau tidak? Betul ya.
Jadi ada fungsi-fungsi yang utama dari bahasa Python yang masuknya sudah jadi kumpulan-kumpulan modul. Jadi saat kita buat modul baru, ya itu tersimpannya di mana? Di library Python gitu ya. Oke, sekarang boleh answer Billy. Oke, silakan. Di sini ada import, dia pakai workout nama modulnya. Terus dia langsung print aja, terus dia mengeluarkan kata-kata jadwal. Kemudian dia panggil dapat jadwal fungsi yang ada di dalam modul workout. Jadi saat kita panggil library yang pakai import, maka kita juga mau panggil modulnya harus sebut modulnya dulu kalau pakainya hanya import ya. Oke, sekarang yang di sini nggak ada auto check ya, Billy. Jadi hanya perlu simpan modul. Tadi masih ingat nggak? Simpan modulnya pakai apa? Pakai nama aturan underscore olahraga. Nama modulnya adalah aturan. Benar-benar simpan. Kemudian tulis aturan underscore olahraga sebagai nama modul yang dibuat. Nah, oke. Nah, sebelum kita next, Miss Citra mau jelasin dulu sesuatu di sini. Jadi yang disimpan ada 3 fungsi. Yang pertama cetak sepak bola, terus ada beberapa kalimat untuk cetak sepak bola, ada cetak hoki, juga ada beberapa kalimat untuk cetak hoki, dan ada cetak sprint, di mana ada beberapa kalimat. Jadi ada 3 fungsi yang kalian miliki, yaitu cetak sepak bola, cetak hoki, dan cetak sprint. Apakah ada input? Tidak ada di sini. Ada print? Iya, tapi dia masuk dalam def, sehingga dia nggak ada output yang signifikan harus langsung keluar gitu. Nah, jadi kita harus ingat dulu ya, fungsi-fungsi apa yang ada pada modul yang kita miliki gitu. Sehingga nanti pas kita manggil lebih mudah. Boleh disimpan checklist? Oke. Submit text for review tuh. Oke, nomor 4. Oke. Program hari ini. Ya, di sini ada program hari ini, terus di sini ada garis miring N1 itu untuk enter ya. Garis miring N2 sama garis miring N3 itu untuk enter ya. Jadi saat kamu nggak mau pakai banyak print, kamu bisa gunakan kode garis miring N untuk mengenter ya. Untuk mengenter antara kalimat awal sama kalimat berikutnya. Nah, makanya nanti bentuknya nanti jadi program sepak bola hoki balapan 100 meter. Itu bakal tercetak seperti ini. Karena underscore N itu adalah enter. Satu di sini itu satu yang dimunculin di sini ya maksudnya ya. Bukan N1, dia underscore lagi garis miring N yang sama dengan enter. Ini enter ya. Kode untuk enter. Kemudian ada tulisan pilihan Anda off untuk selesai. Nah, ini untuk keluar ya, tapi nggak apa-apa sama aja. Nah, kemudian kita akan masukin input sesuatu yaitu number, angka ya. Nah, tapi nggak tahu nih, kayaknya sih angka ya, karena kan di sini dia 2 kali. 2 kali nggak dia? Waktu permainan tiap 30 menit. Banyak pemain 6 per tim. Oke, tujuan dari pemainan adalah untuk menyetak gol sebanyak mungkin. Pilihan Anda adalah gitu ya. Oh, hoki ya, hoki. Kalau mencet 2 berarti untuk hoki, cetak hoki ya tadi ya, yang kedua. Yang ketiga itu sprint, yang pertama itu sepak bola kalau nggak salah ya. Jadi biar kita bisa mencetak sesuai dengan nomornya, ya, sesuai dengan nomor yang diberikan, maka kita nggak perlu pakai INT, karena 2, 1, dan 3 itu dianggap sebagai teks. Boleh. Boleh kita anggap sebagai teks. Nah, sehingga kita perlu untuk pakai karena ada saat off berhenti, maka kita perlu pakai looping
untuk menyelesaikan program. Looping yang digunakan karena kita pakai syarat, maka looping yang kita gunakan adalah looping while. Silakan tambahkan looping while. While terus panggil answer-nya, panggil variabelnya. Kemudian tidak sama dengan yes off. Karena selama bukan off dia akan berjalan. Off-nya harus dalam tanda petik ya. Oke. Kemudian diakhiri titik 2 seperti biasa. Kemudian enter. Selain off dia akan melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? If ya ada kondisi tertentu. If jawaban ya tentunya jawaban ya karena kita masih ngomongin variabel jawaban. Jika jawaban sama dengan 1, satunya dalam tanda petik, sama dengannya harus double. Satunya harus dalam tanda petik karena dia teks, dianggap sebagai teks ya. Oke, titik 2 jangan lupa. Kemudian maka dia akan panggil si modul. Modulnya tadi namanya apa? Aturan olahraga. Oke, underscore aturan olahraga. Dot itu titik ya. Titik yang dipanggil cetak sepak bola untuk angka 1. Underscore juga ya. Itu yang fungsi pertama ya, sepak bola, buka kurung kosong. Bukan gitu, buka kurung kosong aja. Nah, gitu. Yes. Nah, kemudian kita punya syarat lain. Gimana kalau yang dimunculkan adalah 2? Kita pakai elif ya. Elif, else, tetapi ada syarat baru. Elif harus sejajar sama if, delete. Yes. Elif, syaratnya sama, jawaban, tetapi angkanya sudah masuk ke nomor 2. Oke, sama seperti yang atas sama dengan if, tetapi dia pakai angka 2. Ya, titik 2. Terus yang dipanggil juga jadi cetak hoki. Cetak hoki kalau nggak salah namanya ya. Cetak hoki. Cara manggilnya sama seperti yang atasnya dong. Cara manggilnya sama seperti yang atas, yang nomor 1. Sama dong? Iya, sama persis, cuman bukan sepak bola lagi karena sudah 2, yang bagian 2 itu hoki. Nah, sama. Enter. Elif lagi, karena kita punya yang ketiga. Oke. Sama, tapi yang dipanggil sprint ya. Tadi ada cetak underscore sprint. Jadi gunakan yang ini. Cara manggilnya sama seperti 2 dan 1. Oke, enter. Lalu yang terakhir else. Jadi kalau misalkan angka lain, dia akan bilang olahraga tidak ditemukan. Ada nggak di sini? Ya, print aja langsung print. Olahraga tidak ditemukan, tanda seru. O-nya besar, benar. Olahraga tidak ditemukan, tanda seru. Kemudian kita biar enggak terus-terusan, tambahkan di sini jawaban sama dengan se-input seperti ini, seperti nomor 4. Harus sejajar sama else dan if yang sebelumnya ya. Harus sejajar dengan else dan if ya.
Oke, good. Coba play. Udah pilih, mau 1 sama 2, terserah kamu boleh panggil yang mana saja. Bebas. Aturan olahraga is not defined. Iya, karena apa? Karena importnya belum dipanggil. Panggil dulu di awal. Import aturan olahraga. Yes. Oke, nggak ada perlu titik 2 ya. Udah, coba di play. Oke. Ya, udah betul ya. Langsung off boleh. Pilih. Oke, good job. Nice. Checklist and submit. Oke, boleh stop share, pilih. Ayunda boleh share screen. Lain aman? Oke, tinggal dikit lagi. Olahraga tersebut I'm not done. Oke ya, after Ayunda ya, Glenn, I will see your project. Olahraga tidak ditemukan, sorry. Olahraga tidak ditemukan, tanda seru Ayunda. Jawaban ya, input bla bla bla, sama seperti baris nomor 4. Sama seperti baris nomor 4 yang ini. Tetapi jawaban harus maju dulu ya. Dia sejajar sama if dan else. Ya, oke. Boleh di copy, boleh, Ayunda. Nice. Ctrl C. Terus pindahin kursor. Oke, maju dulu. Maju dulu dong. Dia sejajar sama else if, bukan sama while. Lagi. Op. Coba play. Coba tutup bookletnya. Kita coba run. Oke, silakan. Pilih angka bebas. Angkanya yang disebut. Yang disebut angkanya. Kalau enggak dia bilang ya olahraga tidak ditemukan. Yang kamu harus sebut adalah 1, 2, atau 3-nya. Oh yes, kamu lupa untuk menambahkan import aturan olahraga alias memanggil library modul yang kamu sudah simpan sebelumnya. Oke. Langsung enter aja. Yes, coba play again. Tapi kok yang olahraga tidak di on karena dia print ya? Oke, 1 boleh enter. Yes, off aja. Off, yes. Oke, buka bookletnya ada yang harus di checklist. Ya, kalau checklist dia harus kuning ya. Ya, tingkat berikutnya. Oke. Oke, Glenn, I will see your project. Boleh stop share dulu, Ayunda. Ayunda dan Billy boleh juga jawab dulu. Jawab duluan. Oke. Nggak pakai alif, else saja. In the end of 1, 2, and 3, you just need else. Yes. Ya. Double dot. Okay. And print. Yes. And write about olahraga. Olahraga tidak ditemukan. O-nya besar ya. O is capital. Yes. Olahraga tidak ditemukan. Ada seru.
Yes. And enter again, one more. Enter, yeah. And make it position here. Ya, jawaban good. But position is equal with else, alif, and all of them. Yes, jawaban is same of this, ya. Yes, input, sorry. Be careful. Look at carefully. Ntar Miss Fitri harus lihat siapa yang nggak masuk hari ini ya selain Devika. It's Diego. Diego namanya? Nggak masuk. I see space here. After Anda, harusnya spasi. You should add spasi there. Okay, it's already done. Oh, that's good. Oh, you can play. You can run it now. Close your booklet first and play it. But input is why. Oh yeah, we don't need double dot here. We just need double dot the end of expression true and expression logic, yeah. But in else, yes, we need that. But else if before expression logic is not, yeah. Okay. You just oh no. Add some of for the first row, you need to add import. Import is command to add library on Python. Yes, yeah. Your module always has a library Python. So you need import and call aturan olahraga. Yes, just click it. Yes, no, it's not completely. Okay, good job. You can play again, run again. Okay. It's not found. Why? Okay, sebentar. Oh, you wrong typing. Cetak. Length is cetak. Here you change cetek with cetak. Yes, all of them here and here. Okay, again. Oh, yeah. Sorry, you can play it, but I worry you wrong typing with the name of module here. Can we go first to the 3? Okay. And save it again. Save. Okay. And write olahraga. Aturan, sorry. Aturan underscore olahraga. Yes. Underscore, yes. Olahraga. Yes, good job. Okay. Okay, let's save it. Number 4 again. And run again. Now, okay. And you can choose 1, 2, or 3. It's up to you. Yeah, that's good. And you can begin with okay, very nice.
You can open your booklet again and checklist the assignment. Okay. Okay, and submit text and yes. Okay. Glenn dulu ya, Yunda ya. Number 5 and another number because I just have 3 students here, so we are looping to be a guider ya. Jadi akan ganti-gantian jadi guide-nya karena cuma 3 orang nih ya. But it's okay, it will be fun ya. Di sini ada sambungkan metode penyambung modul dengan perintah yang menggunakan fungsi dari modul tersebut. Oke. Nah, di sini ada modul schedule, random, ada schedule lagi, ada random. Tapi satunya pakai satunya pakai import. Dan dua-duanya berbeda cara manggil ya. Kalau pakai import, harus ingat ya, kira-kira manggilnya seperti apa. Kalau pakai from, kira-kira manggilnya seperti apa. Ya, pasangin tinggal tarik aja ke salah satu box di sini. Glenn, I will say it again. You can choose one of them and arrange it in the right, what I say, the name of folder of that module. It's a random, so random is about random, right? But how we call, if we call the library with import, how we call it in our program? Yeah, for example, before in number 4 ya, in number 4 we use import aturan olahraga. So we call always with the name of module. Ya, aturan olahraga selalu akan dipanggil ya. Call aturan olahraga dot cetak bla 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 gitu. Jadi saat pakai import kita harus panggil modulnya. Tapi kalau pakai from kita nggak perlu panggil modulnya, langsung panggil fungsinya aja. Yeah, you can choose one of them, and then I will see and give you advice if you wrong. But if that's true, it's good. Just choose it first. Okay. You call it randin with from randin. That's good. It's good, yeah, because we don't need call the random. Ini harusnya random ya, ini pakai bahasa Indonesia campur-campur. Ada yang ada. Ini random ya teman-teman ya. Jadi bukan ini, saya salah itu kan. Terus kamu pakai import random, kok pakai schedule? Ini nggak nyambung nih library-nya. Library is not match. Schedule is with schedule lah, library-nya. Oke. Important lagi. Import random match with a random dot random. It's good. Ya, jadi saat kita panggil library yang random, ya, maka kita harus panggil randomnya dulu si nama modul dot random. Random adalah random yang kita mau ambil, ya. Jadi itu bagus. Tapi coba lihat from schedule import bintang. Tapi kenapa perlu pakai schedule? Karena from kita nggak perlu pakai schedule lagi. Maka it's you need to change it. No. Random it's good. I think I say it before. Random it's good. Yeah, just wrong is two of them. Yeah, you just change it. If you use import schedule, so you need to call it schedule, the library, the module. Call it first, and then you can call the function. If you use from import, you have the name of library or module. You don't need to call the module again. Just call the function. Oke, Glenn? Jadi Ayunda juga dan Billy
Kalau misalkan kalian pakainya import, maka nggak perlu tuh panggil library atau modulnya lagi. Sorry, kebalik. Kalau pakai import, terus ada nama modulnya atau library-nya, maka kalian perlu untuk panggil. Karena ini masih sangat umum. Jadi harus dipanggil dulu modulnya, baru panggil fungsinya pakai titik. Tapi kalau sudah pakai from import, maka kita nggak perlu untuk panggil modul lagi. Karena dia sudah detail, schedule import bintang. Maka kita nggak perlu pakai schedule untuk panggil si function cetak subjek yang ada di dalam modul schedule. Itu nggak perlu lagi. Seperti itu, ada pertanyaan? If you done, you can answer here in the yellow one. Okay. 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 Simpan modul. It just save it. You just save it here with the name of gaji underscore olahraga. Underscore olahraga here, like this. Like this. Olahraga. Yes. And you can okay now. Okay, good job. And you can next it. Number 6. Checklist here. Checklist and wait. And wait a minute. Harusnya di sini akan ada muncul sesuatu ya. Coba scroll down. Scroll down, Glenn. I think we have another text below of this text. Glenn, can you scroll down? Oh, cannot. My mouse is broken. Okay. Yeah, I think you can save it so you can next in number 7. Yeah. Can you? Oh, that's bad. Yeah, it's okay. That's good. Okay, that's bad news for Glenn. So now can you move to the 7? Or you do you use a laptop or computer? Oh yeah, you can. Scroll, yeah, scroll ya, that's good. Ini bisa. Tapi kenapa nomor 6 nggak bisa di next ya? Coba go to 6 again. Submit bisa tuh. Submit text for review. Okay, okay, next number 7. Wait a minute. Okay. Now kita bakal buat. Oh iya, kita lupa untuk lihat dulu. We look number 6 again. We look the function. We have 2 function. Kita punya 2 fungsi ya, Yunda dan Billy. Yang pertama ada path penuh waktu. Di dalamnya ada parameter pengalaman. Nah, ininya kita nggak perlu paham-paham banget. Yang pasti dia akan ngomongin soal gaji kalau dia penuh waktu alias full time gitu ya. Terus ada 2 gaji dalam paruh waktu. Ditulisnya pakai jam karena dia paruh waktu, maka dia nggak dilihat dari pengalaman tapi dilihat dari jam kerja. Kita punya 2 fungsi ya, penuh waktu sama paruh waktu. Kata-katanya ada dapat paruh waktu sama dapat penuh waktu. Jadi pendapatan maksudnya uang alias gajinya ya.
Oke, kita tahu kalau ada 2, kita back dulu ke 7 lagi. Oke. Oke, kita akan buat program. Ada nama pelatih Smith. Ini Smith itu bukan ada masuk di dalam coding kita ya. Jadi Smith itu boleh bebas. Kemudian ada jabatan. 1 penuh waktu, 2 paruh waktu, ada 1 dan 2-nya. Kalau 1, maka nanti akan muncul pengalaman dalam 1 tahun. Nah, kemudian nanti akan sesuaikan dengan gajinya. Oke. Yang pertama ya kita akan panggil nama Smith ya, sehingga kita akan punya nama variabel dengan nama sama dengan gitu ya. Nama sama dengan. Kemudian tulis di situ nama pelatih. Bukan Smith-nya, tapi nama pelatih, Glenn. Input, pakai input ya. Gunakan input. We cannot write about Smith if we don't use input there. Kemudian nama pelatih. Tulis seperti ini persis. Ayunda dan Billy aman? Sampai nomor 7 juga? Miss Fitri belum sempat lihat nih. Aman Miss Billy. Oke, Ayunda. Double dot ya. Bukan di situ dong, di dalam. Di dalam ketik. Aman, Ayunda aman juga. Oke. Sampai nama pelatih aman ya? Billy dan Ayunda. Miss Fitri ada yang kelupaan soalnya. Kita boleh enter dulu Glenn ke baris kedua dari nama sini. You go to here. No. Go to here. It's a nama before. It's number 1, but it's a nama here. Okay. And enter. Enter. Okay. So, we have space here ya, Glenn. Jadi di atasnya kosong karena Miss Fitri lupa untuk panggil modul. Silakan panggil modulnya Yunda dan Billy pakai import aja. Import tadi namanya apa? Gaji underscore olahraga ya. Gaji underscore olahraga kalau nggak salah. Oke. Yang kedua, dia ngomongin apa nih? Jabatan. Boleh pakai jabatan sama dengan, boleh. Input juga, lalu tulis juga seperti ini persis. Ya, 1 strip penuh waktu. Koma 2 strip spasi dulu. No. Still into petik ya. Tetap di dalam petik, Glenn. Semuanya di dalam petik, semuanya. Koma dan sebagainya, semuanya dalam petik. Oke. Titik 2-nya di itu dong, di dalam enggak, iya di dalam kurung. Nah, kurungnya itu satu lagi. Waktu kurung. Oh, saya salah ngasih tahu kamu sebentar.
Oh iya, saya lupa. Di sini, di sebelum satu penuh itu ada jabatan. Tulisannya spasi, buka kurung, satu penuh. Jadi kamu harus tambahin di depan sini jabatan, buka kurung. Enggak, tapi dalam tanda petik, dia kan tulisannya muncul di sini kan. Nah, berarti kan jabatan masuk dalam teks. Jadi, jabatan is output, Glenn. So, you need to input and write jabatan into petik ya. Into petik, dipetik. Kan di situ dong, nggak bisa jalan nanti inputnya. Di dalam sini nih, di sebelum angka 1. Before number 1, you need add jabatan, yes. And then space, and then open with like this, okay, and close the end with waktu here. Close it. No. Waktu into petik, di dalam petik juga. Ya, seperti itu baru titik 2. Ya, pokoknya semua yang terlihat di sini akan keluar output. So, dia akan keluar di dalam petik. Kalau kamu tuliskan dalam petik. Jadi kalau nggak dituliskan dalam petik ya nggak bisa, ya. Oke, and then kita pakai condition. If. Nah kata dia di sini ada programnya ya. Jadi pelatih klub olahraga bisa bekerja sebagai penuh waktu atau paruh waktu. Gaji dasar pelatih penuh waktu adalah 20.000. Tetapi terdapat sistem penambahan faktor. Oke, boleh scroll down sedikit. Jika pelatih memiliki lebih dari 3 tahun, maka pengalaman, maka gaji dinaikkan 1,5. Jika pelatih di atas 5 tahun pengalaman, gaji dikali 2. Jika pelatih memiliki lebih dari 7 tahun pengalaman kerja, gaji dinaikkan faktor 3. Untuk rencana pembayaran paruh waktu, gaji per 800 dikali dengan banyaknya jam kerja. Nah, jadi ini sudah tersimpan sebenarnya di dalam modul kita. Yang kita perlukan adalah tinggal panggil aja. Panggil saja penuh waktu atau paruh waktu. Nah, penuh waktu atau paruh waktu itu disimpan dalam angka 1 atau angka 2. Sehingga if jabatan, dipanggil jabatannya ya. If jabatan sama dengan 1, kita ngomongin yang full time dulu. Sama dengannya double. Yes. In petik ya, karena kita anggap satunya bukan number. Satunya adalah teks. Oke, diakhiri dengan titik 2, it's double dot. And enter. Kalau penuh waktu, maka dia akan nanyain berapa lama waktunya, gitu ya. Berapa lama waktu pengalaman. Karena gajinya akan tergantung dengan pengalaman. Pengalaman, experience lah ya. Jadi kita akan punya variabel baru. It's variabel baru. Pengalaman. Sama dengan. Kalau penuh berhubungan dengan pengalaman. Pengalaman dalam tahun. Di sini ada ya. Input. Tapi ada INT-nya. Karena kita perlu jadi number dia. Jadi depannya INT input. INT dulu. INT input. INT buka kurung input. Oke, buka kurung lagi. Petik. Terus tuliskan ini sama. Pengalaman dalam tahun. Salah. Oke, pengalaman dalam tahun. Oke. Good job. Oke, titik 2. Oke. Enter. Out in here and in enter. Oke. Kalau pengalamannya udah ditulis, nanti itu akan mempengaruhi gaji ya. Nah, tapi gaji itu dapetnya dari mana?
Dapatnya dari nomor 6 alias modul tadi. Jadi langsung aja sama dengan gaji. Gaji sama dengan, lalu kita panggil modulnya. Gaji olahraga underscore ya. Titik yang dipanggil adalah penuh waktu. Dapat underscore penuh underscore waktu. Titik dulu. Titik. Bukan petik, tapi titik. Ya. Namanya dapat underscore penuh underscore waktu. Buka kurung kosong ya. Oh, sorry. Bukan kosong, di sini pengalaman. Pengalaman. Buka kurung pengalaman. Oke, enter. Elif. Elifnya sejajar dengan if ya. Sejajar dengan if, maju dulu. Ya. Elif jabatan sama dengan 2. Yaitu kita ngomongin 2 itu adalah apa? Paruh waktu ya. Jangan lupa titik 2 di akhir. Oke. Kalau paruh waktu apa hubungannya sama jam? Jadi kita punya jam sama dengan INT, input, betul. Lalu dia akan bilang di dalamnya adalah jam bekerja. Jam bekerja, titik 2. J-nya besar. J-nya besar ya. Jam bekerja, titik 2. Bekerja, salah. Bekerja. Titik 2. Oke, enter. Oh ya, itu nt, good job. Oke, lalu gaji sama dengan, sama seperti ini, tapi nanti ini salah. Ininya beda ya. Sampai sini sama. Penuh waktunya enggak. Sampai sini doang. Oke, nggak apa-apa deh, nanti diganti. Harusnya sih ketik aja sih, Glenn. Better you write it. I think. Ya, oke. Tuh, masukkan ke sini lagi. Ya, better you write it sih. I think, ya, oke, dot. Dapat underscore paruh underscore waktu. No, it's different. You write new one. Dapat underscore paruh waktu. Dot. Dotnya jangan lupa. Don't forget with it. Yes. Dapat underscore paruh waktu. Not capital. Not capital. Oke. Paruh underscore waktu. Dalamnya jam. Jam is not capital. It's jam with like this. Oke. Oke, good. Gimana Yunda dan Billy? Sekarang kita mau print ya.
nama orangnya, printnya di sini. Sejajar dengan Elif dan I. Print, buka kurung, ya langsung ya. Petik, panggil aja deh, sorry, nggak pakai petik, nama aja. Panggil namanya, nama, koma. Kita mau panggil ini, strip, ya spasi dulu, ya, petik strip. Ya boleh, it's okay. Double boleh, single boleh. Strip, strip. Not underscore, ya, yang itu benar. Oke, and then out of the petik, keluar dulu dari petiknya, lalu panggil gaji. Koma dulu, koma dulu, koma dulu. Masih dalam kurung, masih dalam kurung. Oke, gaji, yes. And close it and play. And run, ya. Kalau di program kita ngambil play itu run, ya. Oke, nama pelatih, it's up to you. That's a good name. Oke. It's up to you. Is penuh waktu atau paruh waktu? Oke, pengalaman kira-kira berapa? Bebas. It's up to you again. Again, it's up to you. Okay. It's good. Open your booklet and checklist again. Scroll up, checklist, and wait. Submit text for review and next. Oke, Ayunda boleh share screen? Boleh stop share dulu? Billy lagi. Siapa? Glenn. It's good. Yes. Tinggal di play aja. Oh, udah ya? Oh, yes. Ayunda. Misalnya cek Billy dulu, nanti balik lagi ke Ayunda. Billy, can you share your screen? Billy bisa share screen? Oke. 9 nanti misalnya kasih ini ya. Billy aman ya? Oke, sip. Ayunda boleh share screen. 89, you can see, kalian bisa lihat di solution guide. Karena waktunya tinggal 20 menit, kita punya project akhir di hari ini. Coba back. Balik dulu, Ayunda. Yes. It's number 8, nomor 8. Oke, kita akan buat mesin penjawab. Nah, ingat tujuannya adalah kita membuat program menjawab kembali yang memahami pertanyaan pengguna. Saya tidak ingat jadwal kelas, misalkan mencetak jadwal. Pertanyaan sederhana, misalkan jadwal kelas, informasi kontak pelatih, kemudian mencetak besar yang harus dibayar untuk kelas. Tambahkan 2 pertanyaanmu sendiri ke dalam program menjawab kembali. Nah, info pertanyaannya soal 3 hal ini. Jadwal kelas, sama informasi kontak pelatih. Nanti dibuat pertanyaan ya, Yunda ya. Kemudian mencetak besar yang harus dibayar untuk kelas. Nah, berarti ini harga ya. Informasi kontak pelatih ya, berarti informasi kontak gitu ya. Next. Di kuning dulu. Oh. Kita akan buat mind map dulu. Tulis program menjawab kembali menggunakan mind map. Kemudian terbitkan proyek, ya kita akan pilih. Maksudnya kita lihat di laboratori gitu. Jangan lupa untuk membagikan program di Hall of Fame. Ya, jangan lupa nanti kita bisa share. Terus lanjut. Kita akan mulai. Nah, pertama, kita harus susun dulu bagaimana cara buatnya. Kita itu mau buat yang mesin penjawab. Jadi, kamu pernah chat WA yang dia bisa jawab sendiri kayak Telkomsel atau M3 Apps gitu ya.
atau aplikasi-aplikasi yang bisnis, itu kan dia bisa jawab sendiri tuh. Nah, kita buat mininya. Mininya tentang jadwal kelas, kemudian informasi apa, kontak pelatih sama harga kelas ya. Nanti kita akan buat 3 hal itu. Nah, sekarang Ayunda boleh tambah elemen baru coba. Kita perencanain dulu mau buatnya seperti apa. Nah, ini ada klik tambah ya, boleh ditambah. Nah, yang pertama, nah di elemen baru boleh dihapus kali ya. Pertama yang harus kita bukan dihapus, bukan gitu, tapi kata-katanya yang dihapus. Coba klik 2 kali di sini. Oh, nggak bisa ya? Oh, bisa tuh. Hapus, namanya diganti. Pertama, kita harus buat dulu pertanyaannya. Ya, buat pertanyaan dulu kan. Kita tulis, buat pertanyaan. Prosesnya kan gitu. Pertama, kita akan buat pertanyaan dulu. Ya, nah pertanyaan pertama tentang jadwal kelas. Bagaimana buat pertanyaannya? Nah, tuliskan di kuning. Yang pertama, kamu akan buat jadwal kelas. Pertanyaan, bentuknya langsung pertanyaan. Miss Fitri nggak mau nanti pas kita buat program, nggak ada kata-katanya. Langsung buat pertanyaan. Kira-kira kalau mau nanyain jadwal kelas gimana? Apa kata-kata yang harus sebaiknya dibuat? Misalnya kamu mau ujian, terus kamu bilang sama guru, kira-kira gimana cara nanya yang baik? Jadwal ujian. Nah, kayak gitulah pertanyaan yang baik, Ayunda. Enggak. Dia lebih umum. Jangan langsung besok dong. Pakai kata apa ya? Kalau misal kita mau kapan ya? Apa misalkan beritahu saya jadwal kelas gitu. Oke. Oke, sebentar. Oke, kita akan buat pertanyaan. Pertanyaan pertama, oh nggak langsung beritahu saya ya. Bentar. Pertama-tama, kamu kan harus tanya dulu ya buat suatu pertanyaan, kemudian kita akan buat pertanyaan, lalu kita ada 3 hal, yaitu beritahu saya tentang jadwal kelas, oke. Kita tambah lagi, 2 lagi ya. Yang kedua, itu tentang info pelatih, info kontak pelatih. Oke, silakan klik lagi, ada tanda tambah di sini. Ya, info, ya tulisannya. Oke, kayaknya nggak muat ya. Kecilin aja kan dulu, Ayunda. Nah, ya lagi. Ya, info kontak pelatih. Oke, nanti buat pertanyaan nanti deh, nggak usah deh, nanti terakhir aja. Oke, pelatih. Info kontak pelatih. Oke, pertanyaan nanti kita buat sendiri aja ya. Terus kecilin lagi kali ya. Oke, kemudian tambahin lagi satu lagi. Satu lagi adalah harga kelas. Tambah. Oke. Geser kali ya. Gesernya dari sini nih. Nah, dari sini, dari hitam-hitam ini digeser ke kiri gitu bisa. Nah, gitu. Yes. Good job.
harga kelas. Bukan pelatih, kelas. Oke. Nah, kita tambahin sesuatu yang baru dari sini, nggak bisa ya? Ke bawah nggak bisa ya? Ya, tambah lagi coba. Coba tambah lagi. Coba tambah lagi ke bawah. Oh, bisa. Oh, bisa. Ternyata. Oh ya, sebelum kita buat ya, pertanyaan ini, kita kan harus input pertanyaan baru ya di awal. Jadi ada pertanyaan awal. Tulis aja di sini pertanyaan awal. Jadi kita harus punya pertanyaan awal dulu ya, sebelum kita ke arah pertanyaan 3 ini. Kemudian, selain pertanyaan awal, kita butuh Oke, sudah sih sepertinya. Oke. Kemudian next aja dulu, udah selesai. Paling hanya pertanyaan awal yang kita butuh, terus beritahukan jadwal kelas nanti ini ada di program, yang ini ada di program, yang ini nanti ada di dalam modul. Yang atas ada modul, yang pertanyaan awal itu akan ada di program ya. Udah, boleh checklist. Oke, selanjutnya. Boleh selanjutnya? Oke. Oke, pergi ke laboratori dan kita akan buat modul fungsi ya terpisah. Kemudian kita akan gunakan modul tersebut. Kemudian kita akan punya 2 pertanyaan tambahan ya harusnya tadi ya, tapi nggak apa-apa lah nanti kita bahas di LOVM. Terus lanjut. Nah, LOVM ya ini penjelasan LOVM. Oke, Miss Fitri WA bantu back dulu. Kita akan ke laboratorium. Semuanya lakukan hal yang sama, Glenn dan Billy. Buat project yang ini. Saya udah nunjuk belum sih? Nih. Buat project di sini ya Yunda. Yes, Python. Oke. Oke, nama modulnya tadi kita udah sampai simpan gaji olahraga sama aturan olahraga ya. Kita akan punya namanya info kelas aja. Info underscore kelas yang lebih umum ya. Oke. Oke, kita akan buat modulnya dulu. Nanti kita buat lagi programnya di berikutnya. Lanjut aja, cari cara menyiapkan halaman proyek baru. Di next aja. Lagi. Sekali lagi. Oke, buka. Nggak bisa. Ke bawah, ke bawah. Bawah lagi. Ya nggak ada apa-apa dalam project. Oke. Kita buat modul dulu ya. Tentang info kelas. Oke, langsung aja pakai fungsi pertama. Fungsi pertama tentang jadwal kelas. Def, ya kan? Pakai def, pakai fungsi def kan? Cara buat fungsi def, ayo def.
Jadwal kelas. Kurung kosong. Oke. Jangan lupa titik 2 selalu di akhir. Oke. Sekarang Miss Fitri enter. Miss Fitri kasih kamu kebebasan, Ayunda, Glenn, dan Billy untuk buat 3 jadwal. Adanya print ya. Lakukan 3-3-nya print. Lalu misalkan kalian tulis Senin. Terus strip 16.00 WIB. Misalkan gitu. Terus kalian bisa buat 3 bebas. 2 yang lain bebas. 3 bebas ya. Pokoknya print seperti itu aja. Atau titik 2 kali ya. Jangan strip ya. Titik 2 kayaknya lebih bagus ya. Jadwalnya boleh bebas, harus sama ya. Miss Fitri kasih kebebasan untuk kalian pilih. Kalian buat sendiri jadwal kelas tertentu gitu ya. Yes. Waktunya juga bebas. Buat 3. Buat 3. Good job. Buat lagi. 2 lagi, Ayunda. Ini nggak harus sama, Glenn and Billy. You can make your own schedule class. Bebas ya. Billy and Glenn. Oke, that's good schedule. Oke, ke bawah. Dev, yang kedua, buat fungsi baru. Buat fungsi baru, Dev, info, kontak, pelatih ya. Info, underscore, kontak, underscore, pelatih. Info, kontak, pelatih. Oke, tutup. Jangan lupa titik 2. Oke, sekarang print 2 nama. Print ya, bebas. Misalkan Billy. Terus kamu pakai email ya. Buat email. Bebas. billy@gmail.com misalkan. 2 orang. Bebas. Ya, boleh. Ngarang aja, ngarang ya. Dua. Tapi mau 3 boleh nggak, Miss? Boleh. Buat lagi 3 boleh. Di situ cuma ngasih saran doang. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke fungsi ketiga. Yaitu def harga kelas.
Nah, harga kelas misalnya akan buat 3. Kalian yang 2 wajib kelas reguler. Print ya. Print kelas reguler. Ya, di sini ada harganya ya, tulis ya. Harga kelas reguler titik 2. Harganya bebas, kalian mau kasih tapi lebih murah ya. Terus print harga kelas intensif. Nah, harganya bebas juga, pasti lebih mahal. Terus yang ini paling mahal. Nah, namanya boleh bebas, terserah. Kalian mau punya kelas apa, misalkan. Kelas apa, misalkan. Ya, harganya berapa, misalkan. Bebas. Bebas, bebas. Dikasih, uangnya dikasih. Nah, ya boleh. Terus, nah harga pokoknya harus ada 3 ya. Pokoknya harus ada 3. Lebih sedikit lebih mahal. Ya. Terus kelas ketiga, nama kelasnya bebas. Kalian buat unik kelas gitu, spesial kelas gitu. Nama kelasnya boleh bebas, terserah. Harganya lebih mahal. Banyak bonusnya kali ya. Premium, oke. Ayo udah pakai kata premium, oke. Oke. Udah, nggak akan ini ya. Simpan langsung save. Langsung di save aja di sini. Oke, nama modulnya info_kelas. Oke, lalu oke ya. Oke. Lalu misalnya delete all dulu ya. Saving modul, tunggu sebentar ya. Modul save, oh udah selesai. Back aja. Oke, kita buat lagi baru. Di proyek, buka lagi proyeknya. Buat proyek. Python. Nah, kita mulai buat programnya. Namanya apa ya? Oke, chatbot aja namanya. Chatbot info kelas. Underscore aja ya. Chatbot info kelas. Oke. Terus ke bawah ya dalam proyek. Oke. Nah, ini kayaknya nggak selesai hari ini. It's okay, nggak apa-apa. Kita lanjutin minggu depan. Tapi awalannya dulu ya. Yang pertama adalah pertanyaan sama dengan. Kita mau masukin pertanyaan. Pertanyaan sama dengan. Satu aja deh. Sama dengan, sorry. Pertanyaan sama dengan input. Nah, kata-katanya ini kata-kata selamat datang gitu loh. Kayak selamat datang. Masukkan pertanyaan Anda. Boleh bebas deh. Kalian boleh bebas. Ini salah satu contoh ya. Selamat datang di kelas apa gitu misalkan. Kalian mau di kelas apa gitu misalkan. Berikan
pertanyaan Anda. Misalkan gitu. Oke, boleh. Berikan pertanyaan Anda gitu. Ya, kasih tahu dulu, berikan pertanyaan Anda ya, biar dia nanti ngasih tahu pertanyaan. Ya. Ya, berikan pertanyaan Anda. Kemudian enter. Kita langsung pakai if aja kali ya. If pertanyaan sama dengan double ya. Dalam tanda petik info kelas, Jadwal kelas, sorry. Jadwal spasi kelas ya. Oke, titik 2 jangan lupa. Oke. Ini harus ada satu lagi di bawah. Enter dulu dari yang pertama. Harus dibuat lower dulu ya. Pertanyaan sama dengan pertanyaan titik lower. Kenapa? Karena ya pilihan di sini cuma satu ya, gitu kita buat huruf kecil semua. Pertanyaan titik lower. Lower, yes. Buka kurung, tutup kurung. Oke. Clear, enter. Nah, ini Miss Siti sampai jadwal kelas dulu ya. Kalian bisa lanjutin, Miss Siti kasih tahu informasi aja. Pertanyaan sama dengan jadwal kelas, maka langsung panggil. Oh, sorry, lupa. Di atasnya lupa. Import dulu. Import. Tadi apa? Info underscore kelas. Paling pertama, enter. Enter dulu lagi, Yunda. Info underscore, import. Import, ya, info underscore kelas. Info underscore kelas. Oke. Terus dari sini enter. Oke, pertanyaan sama dengan jadwal kelas, maka kita akan panggil info underscore kelas, ya, panggil modulnya. Titik. Info underscore kelas titik. Ya, dipanggil fungsinya. Fungsi pertama jadwal kelas. Berarti kita tadi pakai jadwal underscore kelas ya kalau nggak salah. Tuh ada. Nah, buka kurung, tutup kurung. Oke, kita coba dulu ya. Oh, harusnya pakai yang while juga sih, tapi nggak apa-apa nih. Misalkan kamu langsung tanya jadwal kelas gitu. Oh, nggak usah pakai underscore di sini. Di situ lupa. Ini nggak usah pakai underscore di sini. Pingnya diklik dulu. Oke, spasi kelas. Oke. Oke, masukin misalkan jadwal kelas. Tulis jadwal. Ini kita coba dulu ya, karena waktunya sudah habis. Nah, langsung keluar jadwal yang tadi kita simpan ya. Oke. Jadinya kita sampai jadwal kelas dulu ya. Nah, Miss Fitri mau kasih info aja kalau kalian bisa mau lanjutin. Yang penting ini sudah di save juga. Save dulu aja deh. Udah di save belum ya? Save. Udah sih, udah ke save, ini bakal kalian bisa terusin pakai else if, elif. Nanti yang kedua yaitu apa? Info pelatih ya. Tinggal tulisin aja info pelatih. If-nya titik 2 terus panggil lagi gitu. Panggilnya sesuai dengan fungsi di info kelas.
Terus else, kalau misalkan else kalian bisa bilang elif lagi ya. Elif lagi sama harga kelas ya. Elif lagi harga kelas. Lanjutin baru else nanti. Else-nya nanti gini pertanyaan apa? Informasi tidak bisa diberikan gitu aja. Atau enggak saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Pokoknya sesuatu yang berhubungan kalau si robot nggak bisa menjawab selain 3 tadi. Ada pertanyaan dulu Ayunda, Billy, dan Glenn. Billy aman, Glenn? Halo? Ayunda, ada pertanyaan? Aman, Miss Billy. Oke, Glenn? Tidak ada, Miss. Oke, Ayunda. Oke. Jadi, kalau bisa dilanjutin, baik banget kalau kalian lanjutin. I just came back and I'm confused. Oke. Oke. Yeah, we can finish next meeting in the next week, Glenn. And I will see. Kalau belum selesai, nanti Miss Fitri bakal ya akan infoin ya kalau ada kelas tambahan setelah after class untuk nyelesain project ini. Soalnya ada beberapa teman juga yang belum masuk kan. Nanti kita diskusikan kembali, Glenn. Untuk Ayunda dan Billy yang sudah paham, silakan dilanjut pakai Elif dengan 3 hal tadi ya. Tapi kalaupun ya baiknya sih dilanjut sehingga nanti kalian bisa ngerjain hal lain gitu. Kalau begitu, mungkin kelas hari ini Miss Fitri tutup sampai sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Nah, sebelum Miss Fitri tutup, Miss Fitri mau infokan bahwa minggu depan kita akan sudah buat yang namanya lebih ke arah gambar. Python yang bentuknya sudah visual gitu ya. Kita pakai Turtle, tapi ya Turtle adalah alat Python untuk menggambar, tapi yang konvensional banget. Jadi kalian harus tahu basis fundamental dalam menggambar di Python, baru nanti bisa lebih advance lagi kalau misalnya nanti belajaran lebih gitu ya. Jadi minggu depan kita sudah mulai ke gambar, cuman ya tidak bisa expect bahwa Python itu bukan, sekali lagi Miss Sutri mau kasih tahu bahwa Python itu bukan bahasa program khusus untuk desain, jadi pasti desainnya nggak seperti yang kalian ekspektasikan, sehingga ya maksud Miss Sutri gambarnya sangat simpel dan sederhana gitu. Kalian bisa dengan tools yang sederhana, maksudnya gitu ya, dengan kreativitas, dengan tools yang sederhana harusnya tetap akan jadi bagus gitu ya. Karena di akhir project seperti biasa kita akan seperti ini ya. Di akhir modul kita buat chatbot, mulai ya sejak modul 3 kita sudah mulai mandiri untuk buat project. Nanti di pas gambar yaitu Turtle, kita akan belajar Turtle untuk buat gambar di Python. Itu akan kita buat project juga di akhirnya gitu ya, alias project gambar untuk menggambar dengan Python. Jadi menggambarnya jangan dibayangkan seperti menggambar di desain atau di buku gambar terus pakai kayak alat tulis, enggak. Kalian harus mikir bagaimana bahasa Python bentuknya jadi gambar gitu ya. Jadi akan ya sama aja, kita akan belajar Python tapi nanti ada visual gambarnya. Itu yang lebih menarik ya. Kalau begitu, ya semoga sehat terus ya, sehingga kita bisa belajar lebih lagi tentang bahasa Python dan kalian bisa lebih explore kembali tentang apa saja yang bisa dilakukan di Python seperti itu. Kalau begitu, misalnya tutup pertemuan kita hari ini. Selamat sore semuanya, selamat hampir malam kalau di Miss Fitri, mungkin ada yang sudah malam juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Thank you for coming my class in your holiday and have a nice holiday ya semuanya ya. Bye bye Ayunda, Billy, and Glenn, Miss Fitri izin ya.